Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Opa Francisca. Saya dari Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis kelas B. Kali ini saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sejarah singkat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia telah dinyatakan sebagai bahasa nasional sejak tahun 1928. Jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa Indonesia sebagai perekat bangsa. Saat itu, bahasa Indonesia menjadi bahasa pergaulan antar etnis atau lingua franca yang mampu merekatkan suku-suku di Indonesia. Bahasa Indonesia lahir dari bahasa Melayu tertua yang dibuktikan dari prasasti raja-raja Sriwijaya pada abad ke-7. Bahasa yang digunakan dalam prasasti tersebut menunjukkan bahwa bahasa Melayu digunakan sejak zaman kerajaan Sriwijaya. Prasasti-prasasti yang memuat bahasa Melayu pada masa itu diantaranya prasasti kedudukan bukit 682 sampai 683 Masehi, prasasti Talang Tuwo 684 Masehi, dan prasasti Kota Kapur 686 Masehi. Yang pertama, prasasti kedudukan bukit tahun 682 sampai 683 Masehi. Prasasti kedudukan bukit ditulis menggunakan huruf Pallawa dalam bahasa Melayu kuno. 2. Prasasti Talang Tuwo tahun 684 Masehi. Prasasti Talang Tuwo ditulis menggunakan huruf aksara Pallawa dalam bahasa Melayu kuno. Yang ketiga, Prasasti Kota Kapur 686 Masehi. Prasasti Kota Kapur adalah prasasti kutukan yang dibuat oleh seorang penguasa dari Kadatuan Sriwijaya Dapunta Hayang yang bernama Dapunta Hyang. Kedua, perkembangan bahasa Indonesia. Peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Melayu hingga menjadi bahasa Indonesia dijadikan sebagai sejarah. Penentu perkembangan bahasa Indonesia, Swikomo 2002, berdasarkan tahun peristiwa perkembangan bahasa sebagai berikut. Yang pertama, tahun 1901-1908. Berawal pada tahun 1901, sebuah ejaan resmi dalam bahasa Melayu disusun oleh CHA von Opheusden dalam kitab logat Melayu. 2. Tahun 1917. Pada tahun itu Commisvolle de Volkslestuur atau Taman Bacaan Rakyat diubah menjadi Balai Pustaka yang menerbitkan novel, pantun, pertanian, dan kesehatan. 3. Tahun 1928. Saat-saat yang paling menentukan dalam perkembangan bahasa Indonesia adalah pada 28 Oktober 1928. Hal ini dikarenakan para pemuda pilihan memancangkan tonggak yang kukuh atas perjalanan bangsa Indonesia. 4. Tahun 1933. Pada tahun tersebut, secara resmi, sebuah angkatan sastrawan muda yang menanamkan bangga baru. Angkatan sastrawan ini dipimpin oleh Sultan Takdir Alis Jahbana beserta rekannya. Yang kelima, tahun 1938. Pada tanggal 28 Juni 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia 1 di Solo dengan hasil bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan saat itu. Yang keenam, tahun 1945. Pertanganan Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945 yang dalam pasal 36 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang ketujuh,
tahun 1947. Pada tanggal 19 Maret 1947, diresmikan penggunaan ejaan Swiwandi sebagai pengganti ejaan Pan-Ovigation yang berlaku sebelumnya. Kedelapan, tahun 1954, salah satu wujud tekad bangsa Indonesia untuk terus-menerus menyempurnakan bahasa Indonesia yang diangkat sebagai bahasa nasional dan ditetapkan sebagai bahasa negara melalui Kongres Bahasa Indonesia II di Medan pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1954. 9. Tahun 1972. Pada tanggal 16 Agustus 1972, dalam pidato kenegaraan di depan sidang DPR yang dikuatkan pula dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. 10. Tahun 1978. Pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1978 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia ketiga di Jakarta untuk memperlihatkan kemajuan, pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia sejak tahun 1978 agar terus dapat memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa tersebut. 11. Tahun 1983. Pada tanggal 21 sampai 26 November 1983 kembali diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia keempat di Jakarta. Yang ke-12 tahun 1988 pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 3 November 1988 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia kelima di Jakarta dengan dihadiri oleh sekitar 700 pakar bahasa Indonesia dari seluruh Nusantara dan peserta tamu dari negara sahabat diantaranya Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Belanda, Jerman, dan Australia. Yang ke-13 tahun 1993 pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1992 kembali diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia ke-6 bertempat di Jakarta dengan jumlah peserta sekitar 770 pakar bahasa dari seluruh Nusantara dan 53 peserta tamu dari mancanegara. Ke-14 tahun 1998. Pada 26 sampai 30 Oktober 1998 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia ke-7 di Hotel Indonesia Jakarta yang mengusulkan dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa dengan ketentuan keanggotaannya terdiri atas tokoh masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap bahasa dan sastra. Tugasnya ialah memberikan nasihat kepada pusat pembinaan dan pengembangan bahasa serta status kelembagaan pusat pembinaan dan pengembangan bahasa. Tahun 2003. Pada bulan Oktober 2003 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia ke-8. Dalam kongres ini diputuskan bahwa setiap bulan Oktober dijadikan sebagai peringatan Bulan Bahasa. Pada kesempatan tersebut berlangsung seminar bahasa Indonesia. Ke-16 tahun 2008. Pada tahun tersebut dilangsungkan peringatan 100 tahun Kebangkitan Nasional, 80 tahun Sumpah Pemuda, dan pada tahun tersebut dicanangkan sebagai Tahun Bahasa. Ke-17 tahun 2013. Pada tanggal 28 sampai 31 Oktober 2013 bertempat di Jakarta telah diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia ke-10 yang diikuti oleh 1.500 peserta dari kalangan pakar bahasa, praktisi, kalangan pemerhati, dosen, guru, mahasiswa, serta pecinta bahasa dan sastra dari dalam dan luar negeri. Ketiga,
Fungsi pemakaian bahasa Indonesia. Berikut penjelasan dari fungsi bahasa tersebut. 1. Fungsi instrumental dalam bahasa adalah melayani pengelolaan lingkungan, menyebabkan peristiwa-peristiwa tertentu terjadi. 2. Fungsi regulasi adalah bertindak untuk mengawasi serta mengendalikan peristiwa-peristiwa yang ditujukan untuk mengatur serta mengendalikan orang lain. 3. Fungsi representasional adalah penggunaan bahasa untuk membuat pernyataan-pernyataan, menyampaikan fakta-fakta pengetahuan, menjelaskan, dan melaporkan dengan perkataan lain, atau menggambarkan realitas yang sebenarnya seperti yang dilihat seseorang. Yang keempat, fungsi interaksional bertugas untuk menjamin serta kelangsungan serta memantapkan ketahanan dan kelangsungan komunikasi sosial. 5. Fungsi personal adalah memberikan kesempatan kepada seseorang untuk mengekspresikan perasaan, emosi, dan reaksi-reaksi yang mendalam. 6. Fungsi heuristik melibatkan bahasa untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan mempelajari seluk-beluk lingkungan. 7. Fungsi imajinatif melayani menciptakan sistem-sistem atau gagasan-gagasan yang bersifat imajinatif. Ragam bahasa Indonesia. 1. Definisi ragam bahasa. Ragam bahasa atau varian dari bahasa menurut pemakaian. Berbeda dengan varian dialek sesuai dengan pengguna. Pengertian ragam bahasa ini dalam berkomunikasi perlu memperhatikan aspek 1. Situasi yang dihadapi. 2. Permasalahan yang hendak disampaikan. 3. Latar belakang pendengar atau pembaca yang dituju. Dan 4. Medium atau sarana bahasa yang digunakan. Ragam bahasa terdiri atas 3 bagian, yaitu ragam bahasa formal, ragam bahasa semi-formal, dan ragam bahasa non-formal. Yang kedua, klasifikasi ragam bahasa. Klasifikasi ragam bahasa ini dibagi atas 5 tingkat, yakni ragam baku, resmi, usaha, santai, dan akrab. 3. Laras bahasa. Laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakainya. Misalnya iklan, laras ilmiah populer, laras featur, laras komik, dan laras sastra. Sekian penjelasan dari saya tentang materi kedua ini. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.